Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini. Pastikan kalian sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan update cerita-cerita terbaru pada channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita pendakian horor yang dikirimkan oleh Mas Malik Salam. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Perkenalkan, namaku Ahmad. Sebelum aku menceritakan sebuah pengalaman yang tak pernah bisa terlupakan dalam hidupku, aku lebih dulu akan menceritakan sedikit tentang diriku. Aku adalah anak yatim piatu. Ayah ibuku meninggal karena kecelakaan saat aku masih berumur 1 tahun. Semenjak itu, rumah dan harta peninggalan orang tuaku diambil alih oleh pamanku, dan aku ditelantarkan. Beruntung bagiku, seorang kiai dan pemimpin sebuah pondok pesantren menemukanku yang masih sangat mungil tak berdaya dalam sebuah kardus, dan kemudian membawa serta membesarkanku. Kini aku sudah berusia 18 tahun, dan selayaknya anak-anak yang lain bersekolah untuk menempuh pendidikan. Kalaupun tak memiliki orang tua, tak pernah aku merasa kekurangan kasih sayang. Kakek Usman, Pak Kiai yang menemukanku, begitu sayang padaku. Beliau berkata, "Aku berbeda dari anak-anak yang lain, karena saat di malam aku ditemukan begitu banyak sosok yang menjagaku." Entah apa maksud dari kata-kata kakek. "Kek, besok ada kegiatan cinta alam. Guru menyuruhku sama teman-teman kelas buat mendaki gunung. Tapi aku tetap mau izin sama kakek. Kalau kakek nggak ngizinin, ya aku nggak ikut," tanyaku sambil memijat kaki kakek Usman. Sebuah rutinitas yang kulakukan seusai pulang dari sekolah. Memijat kaki yang sudah sangat tua dan keriput. Kaki sang kakek yang kini menjadi pengganti orang tuaku. "Loh nak, selama itu hal yang baik, kakek selalu izinin kamu kok. Tapi kakek pesan satu hal. Jaga tata krama ya. Jaga ucapan dan perilakumu, serta yang sopan saat di gunung. Karena bagaimanapun kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Ada mereka yang berbagi dunia dengan kita," tutur kakek dengan penuh bijak. "Insya Allah kek, Ahmad bakalan jaga perilaku sama sikap di sana," ucapku pada kakek. "Nanti kalau Ahmad mendaki, sering-sering salam. Mau lakukan apapun, ucap salam. Dan sering baca doa ya. Kalau lihat hal yang aneh, jangan takut dan jangan dihiraukan. Tidak akan ada yang berani mengganggu kamu. Karena yang melindungi dan menjaga kamu itu banyak, dan bukan sembarangan," ucap kakek yang membuatku mengerutkan dahi seakan tak mengerti apa yang beliau katakan. "Ya sudah, kamu istirahat dan kemasi barang untuk persiapan pendakianmu besok." "Baik kek." Keesokan paginya, aku mulai mempersiapkan diri untuk berangkat. Tak lupa pula aku sarapan dan yang paling penting mohon pamit pada kakek Usman sambil mencium tangan beliau. Dengan diantar salah satu santri menggunakan motor, sampailah aku di depan sekolah. Tak lupa aku berterima kasih dan mengucapkan salam pada santri itu. Aku berjalan memasuki gerbang sekolah, dan tak jauh terlihat para siswa lain berkumpul sembari membawa ransel mereka, yang entah isinya apa hingga terlihat berat. "Woi, anak yatu!" Nada mengejek terdengar dari arah belakangku. Mereka adalah 3 sahabat, Reza, Alwi, dan Leni. 3 orang yang selalu mengejek dan tak pernah suka denganku. Mereka selalu menganggapku orang yang cupu, kampungan, dan tidak gaul. Mereka sering memanggilku anak yatu,
atau disingkat yatim piatu, sebagai panggilan khas mereka untuk mengejek dan menghinaku. "Memang kamu kuat mendaki anak yatu?" ejek Reza diiringi tawa sinis Alwi dan Leni. Aku hanya menunduk dan memalingkan wajah, tak peduli dengan hinaan mereka dan terus melangkahkan kaki untuk bergabung dengan teman-teman yang lain. Sebelum menaiki bis untuk berangkat ke kota sebelah tempat gunung tersebut berada, tak lupa kami beserta rombongan yang mungkin berjumlah sekitar 25 orang berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberi keselamatan dan kemudahan dalam perjalanan kami. Singkat cerita, kami satu persatu masuk ke dalam bis dan mulai melakukan perjalanan ke kota itu. Perjalanan yang cukup lama karena ku dengar percakapan antara guru dan supir. Jarak ke kota yang kami tuju mungkin sekitar 12 jam perjalanan. Suasana dalam bis yang begitu ramai dengan gelak tawa teman-temanku menemani perjalanan kami. Sedangkan aku seperti biasa, ku keluarkan sebuah Al-Quran kecil sebesar buku saku sambil kulantunkan ayat-ayat suci itu dalam hati sebagai penghiburku di dalam bis ini. Suasana yang tadinya ramai kini hening. Terlihat wajah-wajah tertidur pulas di setiap kursi. Aku kembali membaca Al-Quran yang sedari tadi ku pegang hingga terdengar suara samar-samar. "Kamu istirahat dulu, biar badannya kuat. Jangan lupa makan sebelum naik gunung." Suara yang begitu lembut, namun entah itu suara berasal dari mana. Layaknya menggema tak tentu arah. Hingga tak lama berselang, aku pun tertidur lelap dengan Al-Quran yang kudekap dalam dadaku. "Anak-anak, ayo bangun, kita sudah sampai." Suara guru yang membangunkan kami dan terlihat dari kaca jendelaku. Dari luar nampak orang begitu ramai berlalu lalang. Satu persatu kami pun turun. Dan tak jauh dari sana, kami melihat sebuah rumah panggung dengan banyak pendaki terlihat berkumpul. "Jadi itu base campnya?" tanya salah satu guru, sebut saja Pak Arya. "Iya Pak," jawab seorang guru lagi yang bernama Pak Hadi. Pak Arya dan Pak Hadi adalah guru yang akan menemani kami dalam perjalanan mendaki ini. Alasan mereka yang menemani kami karena mereka adalah mantan mahasiswa yang notabene suka mendaki. Jadi mereka punya banyak pengalaman dalam hal yang berkaitan dengan pendakian, semisal peralatan, logistik, dan cara mengatasi trek-trek yang ada. Singkat cerita, kami berkumpul di base camp dan kembali memeriksa barang-barang agar tak ada yang tertinggal. Dan tak lupa pula kami berdoa. Namun di sela-sela kami mempersiapkan diri untuk memulai perjalanan, seorang kakek tua berperawakan tinggi menghampiri kami. "Apa tidak besok saja ini naik gunungnya? Sudah sore soalnya. Nanti kemalaman di jalan, apalagi malam Jumat loh," tanya si kakek. "Ah, tidak Pak. Saya sudah hafal medan gunung ini. Jadi aman lah," jawab Pak Aryo. "Ya sudah kalau begitu. Yang penting hati-hati saja. Anak-anaknya dijaga baik-baik. Jangan sampai ada yang hilang. Jaga perilaku dan mulut di dalam gunung nanti," tegas si kakek. Kakek tua norak, sok ngasih pesan segala. Orang kita cuma naik gunung kok. Apa beratnya? Kata Reza dengan sombong sambil tersenyum sinis, diikuti kedua sahabatnya. Kakek tersebut terdiam sambil memandangi ketiga sahabat itu dengan tatapan tajam dan wajah sedikit marah. Namun entah mengapa ketika si kakek mengalihkan pandangannya ke arahku, wajahnya seakan berubah dengan senyum yang begitu senang. Beliau perlahan berjalan ke arahku sambil berbisik. "Sebuah kehormatan adik datang ke tempat kami bersama para tamu yang ikut. Saya tahu adik ini bukan sembarangan manusia. Dan saya tahu yang menemani adik ini bukan sosok sembarangan. Maaf jika saya lancang, tapi tolong adik jaga teman-temannya agar tidak melakukan hal-hal yang mencelakai mereka.
bisik si kakek dengan begitu pelan namun penuh makna, yang diakhiri dengan senyum menunduk seakan begitu hormat padaku, dan pergi meninggalkan kami. Aku bukan manusia sembarangan. Sosok yang menemaniku juga bukan sosok sembarangan. Apa maksud kakek itu? Beribu pertanyaan muncul dalam kepalaku. Hari sudah sangat sore, dan kami bergegas memulai perjalanan dengan harapan sampai di pos 1 sebelum malam menjelang, yang berjarak kurang lebih 1 jam perjalanan. Dalam perjalanan itu, kami disuguhi hamparan sawah yang luas nan segar, ditambah matahari yang kini memerah bak akan tertelan gunung. Sesekali kami juga melewati ladang jagung yang tingginya hampir sedada orang dewasa. Dengan perasaan yang begitu riang, kami berjalan sambil bernyanyi. Aku sangat menikmati suasana ini. Begitu kagumku dengan ciptaan-Mu ya Tuhan. Alangkah indahnya pemandangan ini, yang membuat mata tak henti-hentinya melihat sekeliling dan hati yang terus-menerus menyebut asma-Mu sebagai tanda syukur dan kagum. Hari pun mulai gelap. Suara jangkrik dan makhluk malam mulai terdengar. Sesekali terlihat kunang-kunang yang berterbangan menjadi penerang kami menyisir jalan. Dan tak lama sampailah kami di pos 1. Sebuah hamparan ladang nan luas yang berada di kaki gunung. Kami segera memasang tenda untuk beristirahat sejenak. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Dan sesuai instruksi Pak Aryo, pukul 7 nanti kami akan melanjutkan perjalanan ke pos 2. Aku bersama teman-teman yang lain berjumlah 4 orang bertugas mencari ranting untuk dijadikan kayu bakar di dalam hutan yang letaknya tak jauh dari tenda. Dengan berbekal senter, kami pun mencari ranting dan tak lupa aku menyempatkan diri untuk berwudu di sebuah mata air yang berjarak 10 meter dari tenda. Tak ada yang aneh saat kami mencari ranting hingga saat kembali ke tenda, aku yang berada paling belakang samar-samar mendengar suara tangisan yang begitu lirih. Membuatku menghentikan langkah. Suara itu kadang timbul, kadang hilang. Hingga tak lama terdengar keras seakan-akan asal suara itu tepat di belakangku. "Ada apa, Mat?" tanya seorang temanku. "Ah, gak apa-apa, ayo lanjut," jawabku sambil sesekali menengok ke arah belakang. Hingga tak terasa kami mulai keluar dari hutan itu. Namun tiba-tiba, "Jangan pergi. Tolong, Dek." Suara wanita lirih yang sesekali menangis kembali terdengar. Kupalingkan wajahku ke belakang. Dan dari jauh, terlihat seorang wanita bergaun putih melayang di atas ranting pohon. Dengan wajah rusak yang dipenuhi dengan belatung. Rahangnya hampir terlepas dari wajahnya. Melihat itu, aku hanya heran. Apakah seperti ini bentuk jin atau demit yang diceritakan kakek Usman? Karena untuk pertama kalinya aku melihat wujud yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Aku kaget dan bercampur bingung. Dalam hati bertanya-tanya, aku kok bisa lihat mereka ya? Tak lama wujud itu menghilang di antara pepohonan dengan teriakan memekakan telinga setelah melihat ke arahku dengan mata terbelalak. Entah apa yang menakutinya. Aku kembali berjalan ke arah tenda yang sudah terlihat ramai. Kuletakkan kayu bakar dan segera menuju tendaku untuk melaksanakan sholat. 1 jam telah berlalu. Kami segera melakukan persiapan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Entah mengapa perasaanku saat ini mulai tidak enak. Jika dari base camp saya merasa begitu senang dan antusias,
Tapi kali ini perasaanku begitu berat, seakan merasa akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti ada hal yang melarangku untuk masuk lebih dalam lagi. Namun kembali aku kuatkan tekad dan kumantapkan hati dengan niat yang baik. Kami kembali melanjutkan perjalanan yang tak kusangka menjadi pendakian yang akan memakan korban. Hari semakin malam. Kulihat jam menunjukkan pukul 7 malam. Tapi rasanya seperti malam yang sudah sangat larut. Deretan pohon beringin yang dahannya saling merapat satu sama lain menambah pemandangan semakin gelap. Bahkan bulan purnama saat itu tak mampu menerangi gelapnya jalan yang kami lewati. Jalan setapak yang tadinya masih dipenuhi bebatuan, kini menjadi jalan yang berbentuk tanah dengan akar pohon yang sesekali nampak. Dan membuat kami berjalan begitu hati-hati agar tidak tersandung. Semakin jauh kami berjalan, semakin hening dan suara-suara binatang malam lama-kelamaan hilang, ditelan oleh kegelapan malam. Berganti suara semilir angin dan dahan-dahan pohon yang saling bergesekan, menimbulkan suara yang kadang terdengar seperti tawa. Saat itu kami berjalan dengan formasi Pak Aryo berada di paling depan sebagai penunjuk jalan, disusul Reza dan kedua sahabatnya, lalu siswa-siswi yang lain. Sedangkan aku ada di barisan paling belakang dengan Pak Hadi, tepat di belakangku, yang bertugas memantau jika ada siswa yang keluar dari barisan. Kami yang awalnya begitu ribut dengan gurauan dan candaan satu sama lain, kini diam beribu bahasa. Seakan mulut tak sanggup untuk berbicara. Nafas yang mulai cepat, mungkin karena medan yang mulai menanjak dan suara-suara aneh yang mulai bermunculan, menambah kesan yang cukup mencekam. Kadang suara batu yang dilempar, kadang suara dentuman besi. Entah hanya aku yang mendengar atau teman-teman yang lain juga ikut mendengar. Yang pasti tak seorang pun mengeluarkan sepatah kata saat itu. Semua diam sambil berjalan menyusuri medan yang mulai terjal, hingga tak disangka. "Anjir, apaan itu?" Reza berteriak keras memecah keheningan. Kami semua kaget. Reza dengan wajah pucat menunjuk ke arah pohon beringin besar yang ada di balik hutan. Aku tahu apa yang membuat Reza berteriak, sehingga mengeluarkan kata-kata yang pantang untuk diucapkan di dalam hutan belantara ini. Aku bahkan tak mempercayai apa yang terlihat di dalam mataku. Orang-orang mungkin hanya melihat sebuah pohon besar menjulang begitu tinggi. Tapi yang aku lihat sungguh tak dapat dipercaya. Sosok yang tingginya belasan meter dengan tubuh berbulu hitam. Kuku tajam dan taring menjalar ke bawah hingga ke dada. Kepala berwujud sapi. Dan mata merah menyala yang sesekali mengerang dan hidung mengeluarkan asap tiap kali menghembuskan nafas. Matanya yang merah terus menatap Reza. Tatapan seolah siap menerkam siswa itu kapan saja. Sesekali sosok itu meringis dan mengatakan sesuatu yang kadang tak aku mengerti. Sombong, tak punya etika, dasar manusia laknat. Beraninya kau mengotori kawasanku. Teriak sosok itu dengan mulut berapi-api. Aku hanya terkejut melihat sosok itu. Normalnya jika teman-temanku yang lain melihat sosok itu mungkin akan pingsan, atau paling tidak berteriak sejadi-jadinya. Tapi aku tidak begitu. Entah mengapa tak sedikit pun rasa takut muncul dalam diriku. Reza yang sedari tadi menutup wajahnya dengan kedua tangan terus menunduk ketakutan. Suasana menjadi panik. Terlihat raut wajah takut dan kebingungan dari teman-temanku. Pak Aryo berusaha menenangkan mereka sembari menyuruh mereka berdoa. Sedangkan Pak Hadi menguatkan Reza yang dari tadi masih gemetaran ketakutan. Aku yang hanya berdiri beberapa meter dari teman-temanku, entah kenapa mendekati sosok itu sambil menggerakkan bibir seakan bicara dengan makhluk itu, yang aku sendiri pun tak tahu.
Mulutku ini seakan berbicara sendiri dalam bahasa yang entah apa, dan sebelumnya tidak pernah aku dengar. Hingga tak lama sosok itu membungkukkan badannya dan perlahan mundur. Namun satu hal yang dia ucapkan sebelum menghilang di tengah kegelapan. Aku tahu siapa kamu. Tapi bukan berarti aku tidak akan kembali untuk mengambil teman-temanmu itu. Berani dia lancang mengotori kawasanku. Sontak tubuh Reza tergeletak pingsan, membuat kepanikan semakin menjadi-jadi. Dalam suasana itu, Pak Aryo segera mengambil inisiatif untuk segera melanjutkan perjalanan dengan membopong tubuh Reza yang masih tak sadarkan diri. Pak Aryo tahu, tak aman bagi mereka untuk terus di sini. Lagi pula, menurut perkiraannya, pos 2 sudah tidak terlalu jauh. Dan benar saja, tak lama kami berjalan, nampaklah papan penunjuk jalan bertuliskan pos 2. Wajah lega nampak dari raut teman-temanku. Sebuah tanah datar seukuran lapangan sepak bola yang dikelilingi pohon pisang membuat kami cukup bersyukur. Lama Pak Aryo berunding dengan Pak Hadi, hingga Pak Aryo pun berkata, "Anak-anak sekalian, mengingat kondisi Reza yang belum sadar dan kalian juga nampak sudah kelelahan, jadi saya sama Pak Hadi putuskan untuk bermalam di sini dulu. Pendakian kita lanjutkan besok pagi ya," usul Pak Aryo yang disambut dengan nafas lega teman-temanku, yang menandakan mereka setuju dengan usulan itu. Kami pun segera memasang tenda membentuk lingkaran, dan tak lupa di tengah-tengahnya kami membakar api unggun sebagai penghangat di malam itu. Selain itu, para siswi juga mulai memasak untuk makan kami malam ini. Aku pun juga berinisiatif untuk mencari mata air terdekat. Selain untuk mengisi persediaan air yang sudah mulai menipis karena digunakan untuk memasak, juga aku berniat wudhu untuk menunaikan sholat. Melihatku beranjak pergi, dua orang temanku, sebut saja Saiful dan Budi, meminta ikut denganku. Lama kami mencari hingga terdengar suara air mengalir. Sungai, batinku saat itu. Benar saja, beberapa meter tempat kami berdiri terlihat sebuah sungai kecil. Kami pun mengeluarkan botol-botol air persediaan untuk segera diisi sambil mengambil air wudhu dan segera kembali ke tenda. Namun perasaan aneh kembali muncul. Dari kedua sudut mataku samar-samar banyak sekali siluet yang mengikuti kami. Aku hanya bersikap acuh dan tak menghiraukan itu hingga tak lama Saiful dan Budi jatuh tersungkur dengan kepala mendongak dan kaki mereka gemetaran seakan melihat sesuatu. "Ful, Budi, kalian kenapa gemetaran?" tanyaku pada mereka. Mat, di atas Mat," ucap Budi dengan mata terbelalak dan keringat yang mengucur dari dahinya. Dengan perlahan aku pun menoleh ke atas. Dan astagfirullahalazim, ucapku saat itu. Pantas saja Saiful dan Budi jatuh tersungkur. Apa yang nampak di atasku akan membuat bulu kuduk siapapun akan merinding. Pohon beringin besar yang di setiap rantingnya menggelantung pocong, dengan wajah hitam lebam dan mulut yang robek. Bukan hanya satu, namun mungkin ada puluhan pocong di atas sana. Dan yang membuat hal itu lebih mengerikan lagi, mata semua pocong itu sedang melihat ke arah kami. Tenang, kalian jangan takut. Ada aku di sini. Jangan pernah merasa takut," ujarku menenangkan mereka. "Saya tahu kalian penghuni gunung di sini. Saya dan teman-teman saya tidak ada niat mengganggu kalian. Kita semua makhluk Tuhan. Kita hidup berdampingan. Kami menghormati kalian dengan menjaga sikap kami di sini. Dan saya berharap kalian juga menghormati kami dengan tidak mengganggu kami," ucapku tanpa rasa takut sedikit pun. "Kalian ngapain di sini?"
Pak Aryo muncul dari belakang kami, mengagetkan kedua temanku yang dari tadi diam tak bergerak. "Ayo cepat, kembali ke tenda. Jangan lama-lama ambil airnya," tegas Pak Aryo. Sosok pocong tadi pun hilang, dan kami kembali menuju tenda yang kini banyak siswa yang ramai mengelilingi api unggun, sambil menikmati makan malam yang sudah dimasak. Dan seperti biasa, aku masuk ke dalam tendaku untuk menunaikan sholat, dan setelah itu bergabung dengan teman-teman yang lain untuk makan malam. Malam semakin larut, dan cahaya bulan purnama pun semakin memancarkan sinarnya. Nampak sekeliling berderet pohon pisang yang sesekali daunnya bergoyang ditiup angin. Semakin waktu berjalan, semakin berkurang jumlah orang yang duduk di samping api unggun, hingga hanya tersisa aku dan Pak Aryo. "Nah Ahmad, kamu lihat apa tadi pas Reza teriak-teriak? Kok kamu kayak maju ke arah hutan terus kayak ngomong sendiri? Ada sesuatu ya?" tanya Pak Aryo membuatku kaget. Lama aku diam, dan akhirnya karena aku dididik oleh kakekku untuk tidak berbohong, maka aku jelaskan semua apa yang aku lihat kepada Pak Aryo. Terlihat Pak Aryo bernafas panjang sambil mengusap wajahnya. "Bahaya ini. Pasti ada yang lakukan hal yang tidak senonoh di sini," ucap Pak Aryo dengan nada begitu berat. "Maksudnya gimana, Pak?" tanyaku pada Pak Aryo. "Ya itu, yang kamu lihat itu namanya sosok buto. Dan yang pasti ada yang Reza lakukan sampai diincar seperti itu. Apalagi ditambah dia berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kotor kan tadi," ujar Pak Aryo sambil sesekali menggaruk kepalanya. Terlihat wajahnya yang merenung memikirkan sesuatu. Namun tak lama setelah itu, suara teriakan Leni begitu keras hingga semua siswa terbangun dari tidurnya. Leni yang keluar dari tenda dengan wajah pucat, dengan liur menetes dari mulutnya bak orang kesurupan berlari menuju ke arah hutan. Dengan sigap Pak Hadi menangkapnya dan segera memeganginya dibantu dengan siswa yang lain. Sosok yang memasuki Leni berteriak sekeras-kerasnya, sembari tertawa melengking dan sesekali berbicara seperti suara seorang nenek tua. Dasar manusia tak tahu diuntung. Seenaknya masuk ke rumah orang tanpa permisi dan berbuat tak senonoh. Akan aku ambil anak ini. Dia harus membayar apa yang sudah dia lakukan. Dengan nada sedikit tertawa, Leni menggerakkan matanya ke sana kemari. Aku yang menyaksikan itu tiba-tiba merasa berat dan tak lama setelahnya, Apa hak kalian mengambil anak itu? Kalian tidak boleh seenaknya mengambil apa yang bukan milik kalian. Sesalah apapun mereka, bukan hakmu untuk mengambil mereka. Jangan bersikap seolah kamu bisa melakukan segalanya, atau kau akan kulululantakkan bersama teman-temanmu. suara begitu berat dan menggelegar keluar dari mulutku, hingga tak terasa kesadaranku pun hilang. Ku buka mataku dengan perlahan. Terlihat wajah Pak Aryo dan Pak Hadi duduk di sampingku. Nampak pula wajah teman-temanku yang berkumpul di depan tenda, sambil menatapku dengan tatapan penuh ketakutan. "Leni gimana, Pak?" tanyaku pada Pak Aryo. "Leni gak apa-apa, Nak. Yang seharusnya kita tanyakan sekarang itu kamu. Apa kamu tidak ingat apa yang terjadi tadi?" ujar Pak Aryo. Aku menggelengkan kepala, tanda jawabanku bahwa aku tidak tahu apa yang sudah terjadi. Pak Aryo dan Pak Hadi saling menatap begitu lama, hingga Pak Aryo mendudukkanku dan mulai duduk mendekatiku. Pak Aryo mendekatiku dan duduk tepat di sebelahku. Beliau memandangku dengan tatapan sedikit aneh, dan sedikit berbisik, beliau bertanya kepadaku, "Kamu pernah mengamalkan ilmu kebatinan ya?" tanya Pak Aryo yang membuatku kebingungan.
Maksudnya Pak? Jawabku. Ya sudah kalau kamu nggak ngerti. Kamu tahu, kami semua benar-benar kaget dan cemas. Karena tadi kamu sempat beradu mulut dengan Leni yang sedang kesurupan. Bisik Pak Aryo dengan menatap tajam ke arahku. Saat Lady kesurupan tadi, kamu tiba-tiba berdiri sambil menunjuk ke arah Leni dengan raut wajah yang sangat marah dan mengeluarkan suara yang amat berat. Hingga kami berpikir itu bukan kamu yang berbicara, Nak. Kata Pak Aryo yang kembali membuatku semakin bingung. Namun tanpa memberikan jawaban untuk kebingunganku, Pak Aryo dan Pak Hadi meninggalkanku sembari menyuruhku istirahat. Aku yang dalam keadaan tak mengerti apa yang sedang terjadi, tiba-tiba teringat kata kakek yang kami temui sebelum berangkat. Kakek yang berperawakan tinggi yang sempat memberi wejangan kepada kami sebelum memulai perjalanan. Sudahlah, batinku saat itu. Kulihat jam yang sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Sambil keluar dari tenda dan melihat sekeliling yang kini sudah kembali sepi. Nampak semua orang sudah masuk ke dalam tenda masing-masing, termasuk Pak Aryo dan Pak Hadi. Tanpa terlihat penerangan yang menunjukkan mereka telah tertidur, sengaja aku kembali duduk di samping api unggun, sambil menikmati malam yang dingin saat itu. Satu-satunya yang menjadi penerangan adalah cahaya api unggun, yang juga memberikan kehangatan. Tak lupa aku mengeluarkan Al-Quran yang sedari tadi aku bawa. Kubuka dan kulantunkan ayat-ayat suci itu hingga tak lama kemudian. Adab sudah dilupakan. Hamparan gunung yang indah telah dikotori oleh para manusia tak bertanggung jawab. Jangan salahkan kami jika ingin membuat kalian membayar atas apa yang kalian lakukan. Kalian akan jadi budak. Suara samar dari kejauhan namun sesekali terdengar nyaring. Bahkan hanya mendengarnya pun aku tahu suara itu dihasilkan oleh sosok makhluk bertubuh besar. Belum sempat aku mencoba mencari asal suara itu, terdengar lagi suara seorang lelaki yang begitu gagah. Jangan takut, Nak. Kamu itu lebih kuat dari mereka. Jangan dihiraukan. Apa yang terjadi di sini itu ulah temanmu. Sering berdoa dan minta keselamatan sama Tuhan. Temanmu itu sudah tak bisa diselamatkan. मुझसे मिल